Gracia Pello, seorang apologet Kristen yang baru saja keluar dari penjara, kembali membuat pernyataan yang mengandung kebohongan terkait Al-Quran. Dia membuat framing bahwa semua Al-Quran yang ditulis di era Nabi Muhammad sudah dibakar di era Utsman bin Affan. Dan Gracia Pello menyatakan hal tersebut dalam video ini. Bukti asli Quran yang ditulis di saat Muhammad dapat wahyu yang dia sampaikan ke sahabat-sahabatnya yang langsung disalib, semua disobek, dibakar. Menurut hadis, ada yang sebagian direbus dalam cuka. Oh, jadi ini bukan pandangan di luar Islam, tapi pandangan hadis sendiri ya? Ini fakta sejarah. Di dalam literatur Islam klasik, Quran yang asli yang ditulis di samping Muhammad di saat katanya dia dapat wahyu, itu setelah dikodifikasi oleh Utsman, Qurannya berbeda dengan miliknya Utsman, itu disobek, dibakar, dan sebagian yang kertas direbus dengan cuka. Dalam video yang sudah kita saksikan ini, Gracia Pello membuat framing bahwa semua Al-Quran yang ditulis di era Nabi Muhammad sudah dibakar di era Utsman bin Affan. Apa yang disampaikan oleh Gracia Pello ini terbukti mengandung kebohongan, karena Al-Quran yang berasal dari Nabi Muhammad di era Utsman bin Affan tidak dibakar dan tetap ada. Buktinya adalah, saat Utsman bin Affan melakukan kodifikasi Al-Quran, justru Al-Quran yang ditulis saat kodifikasi tersebut, ditulis berdasarkan dari bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan inilah buktinya. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari, yang secara jelas menunjukkan bahwa Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad di era Utsman bin Affan tidak dibakar, justru, yang dibakar di era Utsman bin Affan adalah Al-Quran yang bacaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena hadis yang menjelaskan proses kodifikasi Al-Quran di era Utsman bin Affan ini sangat panjang isinya, untuk menghemat durasi waktu, kita langsung saja lihat poin penting di hadis ini. Terdapat kalimat di hadis ini yang berbunyi, Utsman mengirim surat kepada Hafsah yang berisikan, "Tolong, kirimkanlah lembaran Al-Quran kepada kami, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran yang lain, lalu kami akan segera mengembalikannya pada Anda." Maka Hafsah pun mengirimkannya kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran suhuf yang lain. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dari mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit terkait dengan Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al-Quran turun dengan bahasa mereka." Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga penyalinan selesai dan Utsman pun mengembalikannya ke Hafsah. Setelah itu, Utsman mengirimkan sejumlah suhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin, dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran yang terdapat pada selain suhuf tersebut. Dalam hadis ini terlihat jelas, bahwa Al-Quran yang ditulis di era Utsman bin Affan, saat terjadinya proses kodifikasi Al-Quran, Al-Quran tersebut ditulis berdasarkan mushaf Al-Quran yang disimpan oleh istri Nabi Muhammad yang bernama Hafsah. Karena Al-Quran yang ditulis di era Utsman bin Affan, saat terjadinya proses kodifikasi Al-Quran bersumber tulisannya dari mushaf Al-Quran yang disimpan oleh istri Nabi Muhammad yang bernama Hafsah. Maka sudah pasti, bacaan Al-Quran di mushaf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah tersebut, bersumber tulisannya dari bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh suaminya yaitu Nabi Muhammad. Artinya, disinilah kebohongan Gracia Pello terbongkar. Gracia Pello mengatakan dalam video tersebut,
bahwa semua tulisan Al-Quran yang berasal dari era Nabi Muhammad sudah dibakar di era Utsman bin Affan, padahal justru tulisan Al-Quran yang berasal dari era Nabi Muhammad tersebut tidak dibakar dan tetap ada di era Utsman bin Affan. Seperti yang kita lihat dalam hadis tersebut, saat Utsman bin Affan melakukan kodifikasi Al-Quran yang dikodifikasi oleh Utsman bin Affan, tulisannya justru bersumber dari mushaf Al-Quran yang disimpan oleh istri Nabi Muhammad yaitu Hafsah, dan pastinya, mushaf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah, tulisan di mushaf Al-Quran tersebut bersumber dari tulisan Al-Quran yang bacaannya diajarkan oleh suaminya yaitu Nabi Muhammad. Pertanyaannya, lantas, bagaimana dengan mushaf Al-Quran Ibnu Mas'ud yang akan diambil dan akan dibakar di era Utsman bin Affan? Mushaf Al-Quran Ibnu Mas'ud akan diambil dan akan dibakar di era Utsman bin Affan, karena mushaf Al-Quran Ibnu Mas'ud sudah tercampur dengan tafsir Ibnu Mas'ud sendiri. Sementara saat itu, demi menghindari kekeliruan umat Islam, mushaf Al-Quran hanya boleh ditulis di dalamnya Al-Quran saja, tanpa boleh tercampur oleh tafsir. Sebagai contoh, dalam beberapa literatur Islam disebutkan, Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surat Al-Falaq dan An-Nas di dalam mushafnya, karena Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa kedua surat tersebut adalah bagian dari Al-Quran yang lebih mengarah pada doa, sehingga dengan hal tersebut Ibnu Mas'ud sengaja tidak menulis kedua surat tersebut dalam mushafnya. Jika kita lihat kitab Al-Masahif karya Abu Daud dijelaskan bahwa, pada awalnya, Ibnu Mas'ud menolak menyerahkan mushaf Al-Quran miliknya untuk diambil dan dibakar oleh Utsman bin Affan, tapi pada akhirnya, Ibnu Mas'ud mengakui keputusannya keliru, dan Ibnu Mas'ud pun menyerahkan mushaf Al-Qurannya kepada Utsman bin Affan untuk diambil dan dibakar, karena mushaf Ibnu Mas'ud tersebut sudah tercampur dengan tafsir pribadinya sendiri, dan akhirnya, Ibnu Mas'ud pun menerima mushaf Al-Quran yang sudah dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Sekarang mari kita baca isi kitab Al-Masahif tersebut. في البداية رفض ابن مسعود تسليم مصحفه ليأخذه عثمان بن عفان ويحرقه، ولكن في النهاية اعترف ابن مسعود بخطأ قراره، وسلم ابن مسعود مصحفه إلى عثمان بن عفان ليأخذه، لأن مصحف ابن مسعود كان مختلطا بتفسيراته الشخصية. وأخيرا قبل ابن مسعود مصحف عثمان بن عفان الذي دونه. Akhirnya, dengan seluruh penjelasan yang ada dalam video ini, terbukti sudah bahwa tuduhan Gracia Pelo yang menyebut mushaf Al-Quran yang ditulis di era Nabi Muhammad dibakar di era Utsman bin Affan terbantahkan. Karena terbukti, yang dibakar di era Utsman bin Affan tersebut bukanlah mushaf Al-Quran yang tulisannya berasal dari bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi mushaf Al-Quran yang dibakar adalah mushaf Al-Quran, yang justru di dalamnya sudah tercampur dengan tafsir ataupun tulisan lain selain Al-Quran. Sekarang, justru saya akan menunjukkan kepada Anda bukti bahwa Bible sudah mengalami perubahan. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda melihat salinan secara digital naskah Bible yang berasal dari abad keempat, yang salinan naskah ini bernama Codex Sinaiticus. Tanpa menunggu lama, saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat Markus pasal 15 nomor 28. Setelah kita lihat,
Ternyata Markus pasal 15 nomor 28 tidak ada ayatnya. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat teks Yunaninya. Setelah kita lihat teks Yunaninya, ternyata Markus pasal 15 nomor 28 tidak ada ayatnya. Dari Markus pasal 15 nomor 27 langsung menuju nomor 29, tanpa ada ayat nomor 28-nya. Yang sangat aneh, di saat Markus pasal 15 nomor 28 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus, justru Markus pasal 15 nomor 28 tiba-tiba ada ayatnya di Bible saat ini. Dengan Markus pasal 15 nomor 28 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat, tapi justru Markus pasal 15 nomor 28, tiba-tiba ada ayatnya di Bible saat ini. Hal seperti ini sudah cukup menunjukkan Bible terbukti sudah dirubah, karena ayat yang awalnya tidak ada, saat ini ayatnya justru tiba-tiba menjadi ada.